kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan juga sahabat Roja semuanya, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita dari pagi hingga menjelang malam hari ini. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kembali kepada kita karunia dan kenikmatan serta keberkahan untuk kita semuanya di malam hari ini hingga menjelang esok pagi. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mengambil dari kitab yang berjudul Shahih Jami' Shaghir, dan insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah hafizallahu taala. Dan pada kesempatan malam hari ini beliau akan membahas dengan tema orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pembahasan yang sangat menarik untuk kita simak bersama agar kita tidak menjadi golongan orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, ataupun Anda dapat bertanya seputar pembahasan agama lainnya kepada beliau. Dan kami berikan kesempatan setelah beliau menyampaikan materi dengan menghubungi kami di 021 823 6543 dengan menghubungi melalui telepon lokal, dan juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021 823 6543. Nah, ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz dan kita akan simak bersama. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, kaum muslimin, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan barakah pada umur kita, ilmu kita, harta kita, keluarga, dan semua aktivitas yang kita laksanakan. Dan kita berharap kita semakin takut kepada Allah, Allah ridha kepada kita, dan kita bisa istiqamah selalu di atas sunnah. Ikhwah sekalian, kita ingin selalu mempelajari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering mendengar pernyataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, sama'ul hadithi izzun liman arada bihi dunya wa rasyadun liman arada bihi al-akhirah. Mendengarkan hadis
adalah sebuah kemuliaan untuk orang yang ingin dunia dan petunjuk untuk orang yang ingin akhirat. Beliau juga mengatakan, ma a'lamu ala wajhil ardi a'malan afdalu min talabil hadis liman arada bihi wajh Allah. Aku tidak pernah mengetahui amal yang ada di dunia ini lebih afdal, lebih baik daripada mempelajari hadis kalau orangnya ikhlas, berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas tentunya semua amal harus ikhlas. Lalu ibadah ini bertingkat-tingkat. Dan termasuk di antara ibadah berat adalah belajar. Kita sering sampaikan dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Ketahuilah, barang yang Allah tawarkan mahal, dan barang itu adalah surga. Kalau belajar ilmu agama adalah jalan yang mudah untuk menggapai surga, maka otomatis orang belajar tidak akan semudah yang kita bayangkan. Orang belajar agama ini pilihan. Ada orang yang ingin belajar agama tapi semaunya sendiri, sehingga dia tidak dapat ilmu itu. Sementara di waktu yang sama ada orang yang tidak mau belajar agama, tidak menganggap penting. Ketika orang belajar ilmu umum, siap untuk mengorbankan semua yang dipunya, bangga dengan yang dia dapat, dan memang harapannya besar sekali. Orang bilang masa depan, akan tetapi masa depan yang hakiki ternyata itu butuh mengkorelasikan antara pemahaman, kesadaran, dan keimanan. Maka kita berharap kepada Allah, kalau kita sudah sering mengetahui teori, kita ingin agar hati kita dibuka oleh Allah. Kita sering mengaji Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW. Kita ingin agar hati kita lunak. Kemudian Allah buka hati kita mudah untuk menerima kebenaran dan untuk memperbaiki keadaan kita. Semoga Allah ridha kepada kita. Ikhwas sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV rahimana wa rahimakumullah, kita akan mempelajari 3 hadis malam hari ini. 2 di antaranya menjelaskan tentang orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang Allah ciptakan, kemudian dia punya perangai, dia memiliki sikap, perilaku, ada yang baik, ada yang buruk, dan itu merupakan sunnatullah. Kemudian sebagaimana orang baik bertingkat-tingkat, maka orang yang jelek pun juga bertingkat-tingkat. Ada orang yang memang tidak kepalang jeleknya, kita katakan memang jelek sekali. Dan ini dibuktikan, semua orang insya Allah sepakat ini jelek. Terlebih ketika Nabi SAW menyebutkan ini adalah orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengetahui yang jelek agar tidak melakukan. Seperti yang sering kita sampaikan dan kita dengar. Ya, orang Arab mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra yaqa' fihi." Ya, aku mengetahui kejelekan bukan untuk dikerjakan. Karena banyak orang yang mengerjakan kejelekan asal mulanya karena dia tidak ngerti. Jadi dia mengerjakan itu dianggap biasa-biasa aja, akan tetapi ternyata jelek banget. Maka ini harus dipelajari berarti agar bisa dihindari. Kemudian juga bisa jadi orang yang mengerjakan ini beriman. Sifat jelek ini ada pada orang yang memiliki ketakwaan dan keimanan. Hanya seperti yang juga diyakini Ahlus Sunnah, keimanan itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat saja. Sehingga kalau seandainya ada orang yang beriman kuat seperti para anbiya, kemudian para aulia, ada juga orang yang sedang-sedang, dan bahkan ada orang yang lemah imannya. Terkadang mereka zalim kepada diri mereka sendiri, terkadang menzalimi orang lain. Sikap itu merugikan, bahkan menjadi simah atau simbol yang dikenal, ciri khas. Orang itu kalau ngomong begini, orang sampai mungkin menjauh, pasang jarak, kendati pun dia keluarga. Na'udzubillah kalau kita termasuk orang yang seperti itu. Di sisi Allah dibenci, di sekitar orang dia juga tidak disuka. Maka seorang mukmin dia berupaya untuk menjadi seorang sosok yang paling tidak atau minimalnya tidak merugikan orang lain. Ya,
mungkin tidak bisa memberikan banyak bantuan dan pertolongan, akan tapi setidaknya tidak ganggu, itu saja, atau tidak merugikan. Baik, hadis yang pertama disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, abghadur rijali ila Allahi al-aladdul khasim. Ya. Orang yang paling dibenci oleh Allah, ini disebutkan rijal. Rijal itu artinya laki-laki. Tapi maksudnya kata para ulama, seperti dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau mengatakan hanya disebut secara perwakilan. Ya. Disebutkan ar-rijal karena kebanyakan yang melakukan dalam hadis ini mereka. Tetapi kalau ada perempuan seperti ini sama. Sehingga disebutkan contohnya ketika Adam alaihissalatu wassalam, beliau salah, kemudian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran yang dikasih kesempatan hidayah untuk bertaubat Adam. Kemudian Allah terima taubatnya. Akan tetapi tidak disebutkan istrinya ketika dia juga bersalah, kemudian dia bertaubat juga. Kata para ulama, karena Hawa hanya mengikuti Adam, bukan berarti dia tidak dianggap salahnya. Akan tetapi disebutkan seperti ini untuk menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang memang memiliki sifat ini laki-laki, tapi hukumnya sama antara laki dan perempuan. Abghadur rijali ilallah, yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah. Bahkan bisa memiliki sebab kemarahannya. Ya. Dan memang ketika kita berbicara tentang kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala, maka berlakulah aqidah ahlus sunnah dalam masalah asma was sifat. Ketika orang mengatakan bagaimana Allah murka, Allah benci, Allah marah, berarti sama dengan makhluknya. Kita katakan bahwa semua sifat dan nama Allah sama seperti yang dibahas ini. Ketika Allah melihat, apakah kita akan mengingkari bahwa Allah melihat al-basir? Ketika Allah mendengar, apakah kita juga akan mengingkari Allah mendengar? Innallaha huwas sami'ul basir. Allah azza wa jalla maha mendengar dan maha melihat. Kalau seandainya kita mengingkari itu, maka kita ingkar kepada Al-Quran. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Atau ada dalam Al-Quran tapi tidak ada maknanya itu ayat. Ini semua kata-kata yang menyeleweng dari kebenaran. Maka kata yang tepat adalah Allah subhanahu wa ta'ala melihat, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Tetapi penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Demikian pula ini, Allah murka, Allah marah, tetapi kemarahan Allah tidak sama dengan kemarahan makhluk. Kalau kita katakan makhluk saja ketika marah, penampilan marahnya berbeda-beda. Ini sama manusia. Bagaimana dengan manusia dan hewan? Apalagi al-khaliq dan makhluk, tentu tidak mesti sama, dan memang pasti tidak sama. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa mentakwil atau tanpa menafsirkan yang tidak sesuai dengan maknanya, mereka berpegang dengan madhab salaf dalam memahami kaidah asma wa sifat. Mereka mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Apa aja yang sampai dalam dalil atau yang kita pelajari, kita dengar dari dalil, kita pahami apa adanya tanpa menanyakan bagaimana sifat asli dan sesungguhnya. Ya, marah Allah bagaimana tidak perlu ditanyakan, akan tapi kita yakini Allah murka dan sebab-sebabnya harus dihindari agar kita tidak dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sebuah dosa disebutkan membuat kemarahan Allah, berarti kata para ulama ini dosa besar. Setiap dosa yang disebutkan Allah ancam dengan kemurkaan Allah, kemarahan Allah, berarti dosa itu dosa besar. Ya, dan ini ditegaskan dalam banyak perkataan ulama seperti Al-Qurtubi, kemudian kalau tidak salah Az-Zahabi dan juga ulama lainnya yang menyebutkan bahwa dosa besar itu adalah dosa yang dihukum dengan adanya qisas di dunia, potong tangan, rajam,
atau ganti dibunuh karena telah membunuh dan semacamnya, atau yang Allah Azza wa Jal sebutkan dia akan masuk neraka atau tidak akan masuk surga, atau Allah murka, Allah laknat dan seterusnya. Ini tanda-tanda dosa besar. Sekarang yang kita sebutkan abghadur rijal ilallah, ada orang-orang yang paling Allah benci. Nah, ini menunjukkan yang disebutkan di hadis ini adalah sifat tercela sekali, ya. Kemudian disebutkan al-aladdu al-khasim. Al-alad artinya adalah orang yang jago debat, orang yang ngeyel, berusaha mengalahkan lawan bicara. Al-khasim sama. Al-khasim artinya orang yang banyak mendebat, membantah dan tidak mau kalah. Disebutkan bahwa sisi jeleknya dalam dua sifat ini adalah mereka berusaha untuk memenangkan perdebatan dalam hal yang batil. Karena orang yang pandai berbicara dan memiliki hujjah yang kuat, terutama dalam menjelaskan kebenaran dan mengalahkan kebatilan orang-orang yang tidak menerima risalah nubuwah, dakwah Islam, maka ini akan dipuji. Bahkan ketika orang mampu untuk melawan syair dengan syair yang sangat tinggi dan bisa mengalahkan lawan-lawan Islam, dipuji oleh Nabi SAW. Sehingga yang tercela di sini adalah orang yang debat dan suka membantah dalam urusan yang batil, dan dia ingin menang. Dan sangat mungkin juga ada sebagian orang, dia ngerti dia salah, dan dia tahu juga ada orang yang salah, tapi dia bela karena ada kepentingan. Dan ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, al-aladdu al-khasim. Orang yang jago berdebat, tidak mau kalah, berusaha dengan kepiawaian, pandai berbicara, hebat orasinya, atau pintar bersilat lidah orang bilang. Diutek-utek semua peraturan, atau bacaan, atau undang-undang, tapi tujuannya untuk membela yang salah. Dan dia tahu itu. Dan ini tidak akan ada yang lewat dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan al-alad itu disebutkan dalam bahasa Arab al-ladad, orang yang memang suka bantah. Dan disebutkan dalam Al-Quran, Nabi SAW dibuat mudah berbicara, menjelaskan kepada umat untuk menghadapi termasuk orang yang suka bantah ini. Ya, disebutkan dalam surat Maryam, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Ya, disebutkan kami Muhammad memudahkan kamu berbicara, menjelaskan agar kamu bisa memberi kabar gembira orang-orang bertakwa, dan juga engkau memberi peringatan orang-orang yang memang ini jago bantah, itu suka membelot dan mendebat. Nah, ini adalah sifat tercela yang disebutkan di dalam tafsir juga, ya. Dan kita sebutkan tadi bahwa ini merupakan sifat tercela kalau tujuannya untuk membela kebatilan, ya. Adapun orang yang berusaha untuk menjelaskan kebaikan, maka ini tidak mengapa. Dan ini diperkuat ketika disebutkan dua sifat sekaligus. Al-aladdu artinya orang yang memang berusaha untuk menggunakan kehebatan berbicaranya dalam mengalahkan lawannya, ya, sampai disebutkan dia menggunakan disebutkan ladudaih, dua pipinya atau dua bagian mulutnya ini untuk ngomong terus mengalahkan lawannya, ya. Al-khasim sama, kathirul khusumah, orang yang memang banyak mendebat, banyak melawan dan banyak membantah. Yang tadi disebutkan asyad dalam bahasa Arab, alad itu orang yang paling kuat bantahnya, al-khasim banyak bantahnya, sehingga diperkuat lagi, sudah lebih hebat, lebih keras bantahnya, banyak pula dia sering mendebat, gitu. Nah, ini disebutkan termasuk orang yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir mengatakan
ketika dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak beriman, maka jelas sekali kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini bisa sampai pada orang ini akan kekal di neraka. Ya, akan tetapi jika seandainya yang dimaksudkan adalah orang beriman, kalau seandainya yang dimaksudkan adalah orang beriman, maka maksudnya adalah ini untuk memberi peringatan tegas, ya, untuk memberi peringatan tegas bahwa sifat ini tercela sekali. Nah, baik. Berikutnya hadis yang hampir sama bagian depannya dengan menggunakan lafaz lebih orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ada 3 golongan. Abghadun nas, in dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan dalam Sahih Bukhari, abghadun nasi ila Allahi thalathatun. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Masih sama dengan yang tadi, di sini ada ikrar atau penetapan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka. Dan di antara yang paling Allah murkai ini ada 3. Ini tidak berarti hanya membatasi 3 orang. Para ulama menyebutkan bahwa 3 ini adalah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan agar orang bisa paham dan tertarik mendengarkan. Tapi dalam kesempatan yang berbeda, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang menyebutkan hitungan angka yang berbeda, kadang banyak, kadang sedikit. Para ulama menyebutkan angka ini disesuaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada orang yang bertanya, kira-kira orang ini dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam paling butuh kepada sifat apa? Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling cocok dengan orang tersebut, dengan keadaannya. Maka menyebutkan angka ini bukan karena mengkultuskan, mensakralkan atau ada nomor yang angker, tidak. Tapi ini hanya sekedar menunjukkan agar orang lebih perhatian. Ada 3 ini yang paling Allah benci, gitu. Kemudian di antaranya adalah mulhidun fil haram. Mulhid artinya adalah menyeleweng. Ya, diambil dari kata-kata lahad. Orang yang wafat dimasukkan ke kuburan ada namanya liang lahat. Dikatakan liang lahat karena memang bentuknya tidak lurus. Kalau kita lihat lubang kuburan, kemudian di bagian kiblat itu agak menjorok ke dalam, miring untuk tempat jenazahnya, maka dikatakan liang lahat. Itu dari bahasa Arab, ya, artinya miring. Maka dari kata-kata ilhad ini juga sama, ada kata-kata penyelewengan, ya, disebutkan di dalam bahasa Arab seperti itu. Al-Munawi rahimahullah dalam Al-Faidul Qadir mengatakan bahwa ilhad ini ada 2. Bentuk penyelewengan di dalam syariat itu ada 2. Yang pertama ada ilhadun ila syirki billah. Ilhadun ila syirki billah artinya seorang menyeleweng sampai syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini dia bisa keluar dari Islam ketika mengadakan penyelewengan di dalam akidah atau tauhid. Ilhad dalam masalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilhadun ila syirki bil asbab. Penyelewengan dalam melakukan sebab atau usaha. Di dalam syariat Islam, orang ketika sakit diminta untuk menempuh upaya agar sembuh. Ketika seorang meyakini sebuah akidah atau keyakinan, lalu dia justru memiliki keyakinan yang menyimpang dari syariat Islam. Nah, ini namanya syirik fi al-asbab, ya. Jadi dia tidak menyekutukan Allah. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, akan tetapi cara dia belajar untuk menyembuhkan atau praktek penyembuhannya ini yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, tetapi yang jelas ilhad itu artinya menyeleweng.
Adapun makna yang ada di dalam hadis ini, mulhidun fil haram, orang yang memang membuat maksiat di tanah haram. Allah menyatakan, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Sungguhnya orang yang ini adalah ayat untuk orang yang membuat penyelewengan di dalam syariat, ya. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Orang-orang yang menyeleweng dalam ayat-ayat kami, mereka tidak lepas dari pengawasan kami, ya. Kita tahu itu, gitu. Ini ancaman. Kemudian yang kaitannya dengan orang melakukan penyelewengan di tanah haram, Allah menyebutkan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Orang yang menginginkan ilhad, penyelewengan di situ, di tanah haram, maka kita akan menyiksa dia, memberikan dia siksa yang pedih. Dan para ulama mengatakan tanah haram ini dilipat gandakan amal, dapat pahala banyak orang yang beribadah, tetapi kebalikannya seseorang akan diancam dengan dosa yang besar ketika dia bermaksiat di situ. Sehingga ada sebuah nukilan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sengaja berpindah di akhir hayatnya dari Mekah menuju ke Taif karena khawatir tinggal di Mekah tidak bisa menunaikan haknya, sehingga ketika melakukan kesalahan, melakukan maksiat, kemudian penyelewengan dalam syariat, maka khawatirnya akan dibesarkan dosanya. Kita bayangkan bahwa pencurian ada, perzinahan naudzubillah ada, kemudian ada orang yang melakukan kezaliman, bahkan sihir pun ada. Di kota Nabi kita pernah membaca koran, ya, ada orang yang terbang, ya. Ini betul-betul kisahnya itu dekat dengan tempat yang kita lewati lalu lalang untuk ke Masjid Nabawi. Di daerah itu ada perempuan terbang, kemudian lari hinggap di satu apartemen yang memang bertingkat. Dia di atas, dikejar orang dari bawah. Artinya dia menggunakan sihir. Dan orang yang melakukan praktek sihir kemudian sampai menzalimi orang, kita bayangkan di tanah haram. Sihir itu sendiri dosa besar itu, bahkan sampai kepada kesyirikan. Hampir itu dengan kesyirikan. Orang yang mempraktekkan pasti akan ada kesyirikannya. Tidak mungkin ada orang melakukan praktek kesyirikan kecuali praktek sihir kecuali harus ada kesyirikannya. Ini pengakuan orang-orang yang pernah bertobat dari sihir sekarang di tanah haram. Dan Nabi SAW pernah tersihir di tanah haram dan di kota Nabi SAW. Ya, maka disebutkan mulhidun fil haram, orang yang melakukan penyelewengan di dalam kota dan tanah haram ini menjadi orang yang paling dibenci Allah. Dan kita bayangkan memang ilhad atau menyeleweng ini identik dengan dosa fisik. Akan tetapi na'udzubillah, ketika seseorang melakukan dosa yang tidak fisik juga sama, keyakinan yang salah, ibadah yang salah, kan dia melakukan tindakan yang tidak ada syariatnya dari Nabi SAW dan dianggap ini adalah bagian dari syariat Islam, lalu dilakukan di kota Nabi, di tanah haram. Kita bayangkan bagaimana kira-kira itu. Apakah dia menyangka itu yang dapat mendekatkan kepada Allah, sementara dulu Nabi SAW di tanah yang sama tidak pernah melakukan itu, dan para sahabatnya tidak pernah melakukan itu, ya. Dan ini berbahaya sekali, ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Ini yang kedua adalah orang yang ingin menerapkan tradisi jahiliyah di tengah Islam, entah komunitasnya, entah syariatnya. Ada orang yang di dalam Islam sendiri ingin nyampur adukkan tata cara syariatnya dengan tradisi jahiliyah, ya. Dan ini yang disebut oleh Al-Munawi rahimahullah. Kalau ada sebagian ulama menyebutkan orang dibenci oleh Allah berarti dia murtad atau keluar dari Islam atau aslan dia tidak Islam. Kata Al-Munawi rahimahullah,
lafaz ini menunjukkan bahwa bisa jadi yang dimasukkan dalam kategori dibenci oleh Allah itu sebagainya orang Islam, tapi dia banyak maksiat dan dosanya besar. Termasuk di antaranya mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Dia sudah Islam, tapi ada keyakinan jahiliyah, tradisi jahiliyah, dia ingin pertahankan, dilestarikan. Contohnya apa? Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, seperti orang misalkan, ya, kebiasaan jahiliyah membunuh, kemudian memiliki keyakinan tatayyurat. Ya, tatayyur itu artinya meyakini khurafat-khurafat yang tidak ada benarnya dalam syariat Islam. Yang contohnya banyak. Kalau terjadi sesuatu begini, ini firasat katanya. Ada tambahan mungkin terjadi sesuatu kayak yang diyakini kalau ada burung hantu berarti ada orang yang mati. Kalau ada kunang-kunang berarti itu keluar dari kuburan, dari kukunya orang mati. Kalau seandainya terjadi gerhana berarti orang perlu sembunyi di kolong untuk orang yang hamil. Kalau seandainya lewat di tempat tertentu maka harus bunyikan klakson. Kalau ada motor nabrak tidak disiram air kembang nanti akan nabrak kembali. Ketika akan menikah harus tahu hitungan tanggal, kemudian bintangnya apa biar tidak kualat. Dan ini contoh-contoh sedikit yang ada di tengah masyarakat, muaranya ada di masa jahiliyah. Ya. Dulu orang-orang jahiliyah punya keyakinan itu, termasuk ketika datang ke tempat angker, mereka takut agar akan diganggu. Akhirnya mereka mengatakan, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi." Ya, aku berlindung dengan pimpinan penunggu tempat ini agar anak buahnya tidak mengganggu aku, gitu. Dan mereka juga punya keyakinan itu. Ketika ada sebuah pembunuhan, kemudian belum dituntut balaskan, maka akan muncul sebuah pemandangan burung keluar dari dalam kuburan, kemudian dia akan mengatakan, "Usquni, usquni." Aku minta darah, aku haus darah. Ini kata burungnya. Istilahnya orang Arab jahiliyah memiliki keyakinan itu. Dan ini merupakan tradisi yang jangan sampai di Islam orang masih mempraktekkan, padahal sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sudah Islam enak-enak dalam syariat yang sempurna, malah justru masih punya kebiasaan jahiliyah. Contoh yang lain adalah meratapi orang yang mati. Dalam hadis yang sahih dikatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahun. Ada 4 kebiasaan jahiliyah nanti tetap akan ada di umat ini, di umatku, tidak akan mereka tinggalkan. Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan jasa. Wat-ta'nu fil ansab, dan sering nyepelekan, menghina nasab orang. Wan niyahatu 'alal mayyit, termasuk meratapi orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini harus hati-hati ya. Tidak salah seorang ketika nangis, bersedih, innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la natakallamu aw wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Kata Nabi SAW, air mata ini bisa mengalir, hati bisa bersedih, akan tapi kita tidak boleh berbicara kecuali yang bisa membuat Allah ridha. Tidak boleh melakukan tindakan pelanggaran syariat, dan itu termasuk kebiasaan jahiliyah disebutkan. Nah, kemudian termasuk diantaranya adalah beberapa praktek seperti perceraian, pernikahan, atau ada an-nayruz. Ini disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Beliau mengatakan an-nayruz itu adalah kebiasaan jahiliyah, merayakan hari raya atau yang hari diagungkan di selain agama Islam. Ya, an-nayruz ini kebiasaan agama Majusi, dan ini termasuk tradisi jahiliyah ketika mereka turut merayakan ibadah itu, padahal di dalam syariat sudah tidak boleh, hari raya hanya ada 2 begitu. Kemudian termasuk al-kahanah.
Al-kahana perdukunan, ini termasuk rupanya merupakan tradisi jahiliyah, sama aja. Tayyib. Ala kulli hal, yang jelas ini merupakan salah satu hal yang dapat memicu, memantik murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sudah Islam tidak mempraktekkan dan mempelajari Islamnya, tapi justru melestarikan kebiasaan jahiliyah. Taib. Agar kita tidak salah kaprah, kita pelajari Islam itu bagaimana tradisinya. Kemudian di masa jahiliyah kenapa mereka kok disalah-salahkan? Padahal tidak semua orang Arab jahiliyah bodoh. Tetapi kenapa ketika disebutkan jahiliyah? Jahiliyah itu kan artinya adalah kebodohan. Orangnya mungkin ada yang cerdas, ada yang hebat, maju, sukses dan seterusnya, tetapi dikatakan jahiliyah karena mereka tidak terapkan aturan Islam seperti itu. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari pembahasan khusus bab jahlul Arab, di antara pembahasan tentang kebodohan orang Arab jahiliyah. Ya, disebutkan di antaranya adalah mereka ketika membunuh anak-anak perempuan, kemudian saling menyerang, menzalimi dan seterusnya. Tapi yang jelas ini adalah sifat yang paling dibenci Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa muttalibun damamri'in bighairi haqqin liyuhri qadamah. Orang yang berusaha untuk menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Na'udzubillah. Ketika di dalam Islam darah itu dihormati. Ketika seorang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, terhormat dia, terjaga di dalam syariat, tidak boleh diganggu hartanya apalagi darahnya. Kehormatan dia dan juga jiwanya, nyawanya mahal sekali. Sehingga pembunuhan itu di dalam Islam merupakan dosa besar yang paling besar di antara pembahasan dosa besar. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam Sunan An-Nasa'i, sanadnya sahih. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laqatlu nafsin mu'min laqatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Membunuh seorang beriman ini lebih besar kemurkaannya, akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia ini kalau hilang, kalau kiamat. Ini menunjukkan besarnya nilai seorang muslim ketika tiba-tiba darahnya ditumpahkan, dibunuh tanpa sebab, atau memang dia tidak pantas dibunuh, tahu-tahu ada orang bunuh. Ini menunjukkan juga kedangkalan pemahaman orang terhadap agama sampai menganggap remeh darah seorang muslim. Dan ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang selamat karena dia bisa untuk menangkis tuntutan, atau karena ada kekuatan, atau karena orang bisa berkamuflase, memanipulasi, atau bisa membayar dan seterusnya. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas semua seadil-adilnya di hari kiamat. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Ya, disebutkan barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin sengaja, maka ganjarannya adalah neraka, Jahannam, khalidan fiha. Allah akan kekalkan. Meskipun ahlu sunnah meyakini selama yang membunuh adalah orang beriman, artinya memiliki tauhid, tapi dia melakukan pembunuhan, maka dia akan tidak kekal di neraka. Akan tapi dia akan dihukum betul-betul, akan dihukum. Orang yang membunuh, kata para ulama, memiliki 3 hak yang diterjang sekaligus. Orang ketika membunuh, dia menerjang 3 hak sekaligus. Yang pertama hak Allah, dan dia bisa bertaubat setelah itu, agar hak Allah ini bisa terpenuhi. Dia bertaubat. Yang kedua adalah hak keluarga si mayit, dan ini bisa ditebus juga kalau seandainya ahlul mayit memaafkan, keluarga korban memaafkan si pelaku tindak kriminal ini, pembunuh, memaafkan, atau
mereka mengatakan, saya maafkan tapi kalian bayar diat atau denda. Maka ini hak keluarga si mayit bisa ditunaikan. Tinggal hak yang ketiga yang diterjang dia, yaitu hak orang yang dibunuh. Nanti pada hari kiamat akan ada orang yang terbunuh, dia pegang kepalanya, kepala sendiri, karena memang dipenggal oleh orang lain. Kepala satunya megang kepala sendiri, tangan satunya megang kepalanya sendiri yang sudah diputus oleh si pembunuh. Kemudian tangan satunya menggeret orang yang dibunuh, orang yang membunuh dia. Darah dia bercucuran, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza fi ma qatalani." Ya Allah, coba tanya ini orang ini yang membunuhku dulu di dunia. Nah, ini yang akan dia hadapi ketika dia melanggar hak tiga. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak keluarga si mayit, yang ketiga adalah hak orang yang dibunuh ini. Baik, maka na'udzubillah, ketika seorang sampai berurusan dengan darah, ya, orang Islam, orang yang beriman, memiliki ketakwaan, dia akan berhati-hati, ya, jangan sampai berurusan dengan hisab atau perhitungan nanti pada hari kiamat. Dalam Sahih Bukhari Muslim dikatakan, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Nanti yang akan diperhitungkan pada hari kiamat pertama adalah urusan darah. Na'udzubillah. Ya, maka di sini disebutkan ini yang paling membuat Allah murka adalah orang yang mencari kesalahan, mengincar darah orang yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya, agar dia bisa untuk betul-betul membunuh dia atau mencelakakan dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini adalah tiga golongan yang disebutkan, mereka menjadi orang yang paling Allah benci. Nah, tadi kita sebutkan ini katanya tiga yang paling Allah benci. Yang pertama orang yang melakukan penyelewengan di tanah haram. Yang kedua adalah orang yang ingin menerapkan tradisi jahiliyah di dalam komunitas masa syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ingin menumpahkan darah seseorang yang tidak berhak ditumpahkan. Baik, hadis sebelumnya berkaitan dengan orang yang ngeyel, tapi tidak disebutkan tiga ini. Nah, ini menunjukkan bahwa yang membuat Allah Azza wa Jal murka sekali tidak hanya tiga hal yang disebutkan pada hadis yang kedua. Baik, terakhir hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibghuni ad-du'afa." Tolong carikan aku orang-orang yang lemah. Maksudnya carikan aku agar aku bisa lebih perhatikan mereka, aku tunaikan kebutuhan mereka, kemudian termasuk ada kelebihan yang mereka miliki, aku bisa manfaatkan. Nabi SAW menyatakan, ibghunid du'afa, tolong panggilkan atau carikan aku orang-orang yang lemah. Maksudnya orang miskin di sini. Orang miskin. Al-Munawi rahimahullah menyebutkan bahwa kelemahan itu ada tiga. Ada orang yang lemah mental. Ada orang yang lemah fisik. Dan yang terakhir adalah lemah kondisi, ya, lemah kondisi. Di sini disebutkan ad-du'afa adalah orang lemah yang mungkin ditinjau dari sisi kondisi dia, ya. Karena bisa jadi orang miskin tapi badannya kuat, ya, fisiknya kuat, termasuk nyali, mental dan keberaniannya tidak termasuk orang yang lemah, orang yang kuat, ya. Kebalikannya kadang ada orang yang badannya gede tapi ternyata nyalinya lemah, atau orang yang lemah tapi badannya nyalinya kuat tapi badannya lemah, ya. Nah, ini yang dimaksudkan ibghunid du'afa adalah orang-orang yang miskin, yang lemah dari sisi kondisi, ya. Nabi SAW kemudian mengatakan, fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Kalian ini mestinya sering Allah bantu dan Allah kasih rezeki karena ada orang-orang lemah di sekitaran kalian, ya. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa kenapa orang lemah ini justru
menjadi sebab ditolongnya seorang. Ya, karena ketika orang merasa dirinya lemah, maka dia seolah betul-betul pasrah kepada Allah. Apa yang aku andalkan? Ketika dia tidak bisa mengandalkan apa-apa, maka dia akan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dan pasrah kepada Allah. Ketika dia berdoa, maka doa dia akan wallahu alam lebih mustajab daripada orang yang kuat. Maka kadang-kadang dia meyakini kekuatan itu menjadi sebab dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang ada perasaan yang agak sombong. Kemudian orang bilang terlalu pede, ya. Terlalu pede. Nah, sementara yang disebut oleh Al-Munawi rahimahullah, orang ketika miskin, orang yang tidak memiliki andalan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pasrah. Dia tetap berusaha, dituntut untuk bekerja, akan tetapi ketika dia tidak mampu untuk melakukan lebih dari itu, maka dia akan pasrah kepada Allah. Ketika dia pasrah itu, doanya kuat. Begitu. Sementara orang-orang yang kuat, maka doa mereka terpecah. Mereka akan bertawakal kepada Allah, tapi mereka juga kadang-kadang masih sering membanggakan kekuatannya. Dan ini yang pernah ini disebutkan juga oleh Munawi rahimahullah, contoh kegagalan perang Hunain. Bukan perang Hunainnya ketika sebagian kaum muslimin menyangka kami ini kuat, insya Allah kami akan menang, karena mereka bangga dengan jumlah besar. Disebutkan dalam Al-Quran, idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingat ketika perang Hunain kalian ini terlalu bangga dengan jumlah banyak kalian, ternyata nggak ada manfaatnya, kan gitu. Nah, ini adalah satu contoh ketika orang dia ketika dalam kondisi kuat sering lupa, dalam kondisi sukses ekonomi sering lupa, dan ketika dia lapang dia sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang diuji dengan keterbatasan, kemiskinan, atau mungkin kesulitan, maka dia lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ini di antara sebab Allah akhirnya ridha. Allah akhirnya ridha. Kemudian orang kalau dekat dengan orang-orang miskin, mereka akan terlihat tidak macam-macam, orang bilang, ya, tidak banyak tuntutan, sehingga ketika berdoa bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengkabulkan. Dikatakan turzaqun, kalian mendapat rezeki. Tunsarun, kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tafsirnya, ketika kalian menghadapi musuh, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan. Dalam riwayat lain dikatakan kalian akan ditolong, mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa an-nusrah atau kemenangan ini jauh lebih kuat penekanannya, ya, daripada sekedar ma'unah yang artinya seorang dalam kondisi kepepet ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, entah kepepet dari sisi ekonomi maupun dari sisi keamanan atau yang lainnya. Ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sifatnya dia dibebaskan atau diselamatkan dari kondisi terjepit. Sementara di sini disebutkan watun sarun, kalian betul-betul akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong ini tidak mesti orang sempat kejepit, enggak mesti. Mungkin dia dari awal standar. Nah, akhirnya Allah kasih pertolongan sehingga bisa menang di atas lawannya dan seterusnya. Sehingga ini merupakan salah satu pesan yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan perhatian khusus, hati-hati kalian jangan lupakan orang-orang yang miskin, penampilannya kelihatan lemah secara fisik sehingga orang seringkali meremehkan. Dan ini subhanallah tradisi lama, orang yang kelihatan sederhana kurang terhormat, kurang dihargai, orang tidak terlalu canggung dan sungkan berhadapan dengan orang yang kelihatan pakaiannya, penampilannya miskin. Sementara ketika ada orang yang kelihatan fasilitasnya full, maka orang sungkan, canggung, bahkan hormatnya berlebihan, seolah-olah dia mengecil di depan orang itu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan kepada para sahabatnya, ana pingin perhatian kepada mereka, kalian juga perhatian, itu intinya.
Ini pesan dari Nabi SAW, perhatikanlah orang-orang yang memang butuh diperhatikan, termasuk orang yang miskin seperti itu. Kemudian termasuk di antaranya, ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, ada pesan juga agar orang juga membatasi. Ini disebutkan, Anda ingin bacakan biar ini bukan pernyataan atau kesimpulan, akan tapi memang ini yang ditegaskan oleh para ulama, ya. Disebutkan oleh At-Tibi. Jadi Al-Munawi rahimahullah menukil dari perkataan At-Tibi dalam Syarhul Mishkah. Disebutkan wa fihi nahyun an mukhalatatil aghniya. Di sini ada isyarat, ya. Kalau bisa seorang membatasi banyak bergaul dengan orang-orang yang kaya. Ya. Sebenarnya kaya dan miskin itu masalah hati. Orang merasa kaya ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu kecukupan dan lebih dari cukup, maka ini hakikat kaya. Sementara ada orang yang memang tadi kita sebutkan full fasilitas, akan tapi dia tidak bisa bersyukur dan merasa kurang aja, berarti itu adalah orang miskin sebenarnya. Tapi yang jelas di sini disebutkan orang perlu mengurangi, ya, mukhalatatil aghniya, sering berkumpul bergaul dengan orang-orang yang kaya, begitu. Kemudian ditambahi lagi di sini wa tahdhirun minat takabburi 'alal fuqara, dan ini juga peringatan keras, jangan sampai ada orang yang sombong di depan orang miskin itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian perlu pula muhafadzatu 'ala jabri khawatirihim, perlu seorang perhatian menjaga agar tidak mengecewakan atau menyakiti perasaan orang-orang yang du'afa. Kadang-kadang orang ketika ngobrol tidak nyambung, ya, terutama dalam pertemuan-pertemuan umum, walimah atau acara sekolah, atau momen yang memang mau tidak mau mengumpulkan berbagai kalangan yang beda status sosial. Lalu ada orang ngobrolin tentang hobinya, kebiasaan keluarga dan kolega-koleganya, tanpa memperdulikan perasaan orang yang diajak bicara, seandainya mereka ternyata memang du'afa dari sisi fisik dan dari sisi misalkan ekonomi. Diobrolin adalah masalah fasilitas. Sementara di depannya adalah orang yang memang jangankan fasilitas itu, dia sudah dapat rezeki aja sudah alhamdulillah, gitu. Maka di sini ada perintah untuk memperhatikan perasaan orang-orang miskin. Kalau ngomong jangan sembarangan, ya. Dan ini bisa sensitif, masalah sosial ini berbedaan. Ketika kita ngobrol los gitu saja, bagi kita biasa aja, tapi untuk orang yang memang itu sensitif kita bilang, ya, bisa jadi dia tersinggung, bahkan dia tidak suka. Kalau perlu dia akan membatasi jarak dengan kita karena memang salah ngomong. Jadi di sini ibghunid du'afa fa innama turzaqun wa tunsarun bi du'afaikum. Hadis ini memberikan pesan agar kita menjaga perasaan orang-orang yang disebutkan di situ. Nah, kemudian ada lagi pelajaran di sini dinukil dari perkataan Luqman Al-Hakim. Ya. Luqman Al-Hakim, beliau pernah mengatakan kepada anaknya, la tahqiranna ahadan li khaliqani thiyabihi fa inna rabbaka wa rabbahu wahid. Jangan sekali-kali anak kamu meremehkan orang lain karena penampilannya, bajunya yang usang. Jangan, karena hakikatnya Rabb kamu dan Rabb dia sama. Lalu apa yang membuat kamu sombong? Ya, hanya karena kamu pakai baju bagus, kemudian engkau lihat dia bajunya compang-camping, tidak rapi, atau ada lubangnya, atau sudah lama, lalu kamu bilang, ini begini, kemudian diremehkan entah dengan gaya atau dengan omongan langsung. Ya, hati-hati. Robmu sama dengan Robnya dia. Kalau orang sudah mati juga tidak bakal dibawa kekayaannya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min 'abdin wala amatin illa walahu thalathatu akhilla." Tidaklah ada seorang yang laki-laki maupun perempuan
kecuali dia akan memiliki 3 kekasih. Fa amma khullatun fayaqul ana ma'ak, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Salah satu dari kekasihnya akan mengatakan, aku akan selalu bersamamu, ambil sesukamu dariku, dan engkau tidak suka, engkau tinggalkan, terserah kamu. Dalam riwayat itu dikatakan fadzaka maluhu, itu adalah hartanya. Jadi orang yang mati, dia punya yang dikasihi banget, yaitu harta. Harta akan mengatakan, silahkan ambil dariku yang kamu mau, kalau kamu nggak mau juga kamu tinggal tidak ambil, gitu. Itulah yang dikatakan hartanya. Yang kedua, yaqulu wa khalilun yaqul, atau wa khullatun taqul ana ma'ak wa idza wasalta ila babil malik taraktuka. Aku akan selalu bersamamu, tapi kalau kamu sudah sampai di pintu raja, maka mohon maaf, aku nggak bisa menemani kamu, aku sudah nggak bisa masuk lagi. Fadzaka ahluhu wa khadamuhu, kata Nabi SAW, itu adalah keluarga dan pembantu-pembantunya, ajudan-ajudannya. Orang ketika masuk ke kuburan, secinta apapun tidak bakal minta dikubur bersama aku. Cintaku nggak bisa dipisahkan dengan pasanganku ini. Sudah dia mati, aku mau dikubur bersama. Nggak bakal seperti itu. Ya, dia akan mengatakan, kalau kamu sampai ke pintu raja, aku nggak bisa menemani kamu. Maksudnya kalau orang sudah wafat dikubur, maka keluarganya tidak akan menemani dia. Gitu. Kemudian yang ketiga baru wa khalilun yaqul, ada seorang kekasih yang mengatakan, ana ma'ak idza kharajta wa idza dakhalta. Aku akan selalu bersamamu. Kamu mau masuk mana saja aku akan temani, kamu mau keluar kemana saja aku akan temani. Fadzaka amaluhu, itu adalah amalnya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyita thalathatun yarji'u ithnani fayabqa ma'ahu wahid. Orang ketika wafat akan diikuti 3 hal. Yang 2 balik, yang 1 yang akan tetap nemani dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Dia diikuti oleh keluarga, harta, dan amalnya. Nanti akhirnya keluarga dan hartanya balik, dibawa pulang, gak ikut masuk ke kuburan. Dan yang masuk kuburan bersama dia adalah amalnya. Maka yang jelas, seorang ketika membanggakan hartanya, jangan sampai dia sombong, lupa dengan hak zakat atau hak orang lain, apalagi sampai meremehkan orang-orang yang lemah. Ya. Kemudian ini juga disebutkan di antara nasihatnya ketika ada sebagian ulama salaf mengatakan, hubbukal fuqara'a min akhlaqil mursalin. Kalau kamu bisa mencintai orang-orang fuqara, maka ini adalah akhlaknya para rasul. Wa itharuka mujalasatahum min alamatis salihin, dan engkau lebih suka duduk bersama mereka, orang-orang lemah, orang-orang yang miskin, ini akan menjadi tanda orang-orang yang saleh. Wa firaruka minhum min alamatil munafiqin. Tapi kalau kamu menjauh dari orang-orang miskin, ana khawatir ini adalah tanda orang-orang munafik. Baik, yang jelas ini merupakan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para umat agar bisa turut berbagi, solidaritas, dan saling membantu, terutama untuk orang-orang yang lemah secara kondisi maupun sosial, finansial, dan semacamnya. Terakhir, sebagai penutup, ini tidak kontradiksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun minal mu'mini adh-dha'if. Orang yang beriman tapi kuat lebih disukai Allah daripada orang beriman tapi lemah. Ya. Sementara hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang lemah. Ibghunid du'afa'a fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Kalian coba carikan untuk orang-orang yang lemah, karena
kalian ini dikasih rizki dan pertolongan oleh Allah dengan perantara orang-orang yang lemah. Seolah-olah di sini orang lemah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW. Sementara dalam hadis yang lain dikatakan al-mu'minul qawi khairun. Orang beriman tapi kuat lebih disukai daripada orang yang lemah. Tidak ada kontradiksi seperti kita sebutkan, karena yang dimaksudkan dengan kelemahan, kekuatan, ini maksudnya adalah kekuatan iman. Kelemahannya adalah kelemahan iman, sehingga orang yang kuat imannya lebih Allah sukai. Meskipun bisa jadi yang kuat imannya itu secara fisik dia lemah, secara finansial dia lemah dan semacamnya. Baik, ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Naam Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Demikianlah ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, satu